Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan fungsi dan prosedur modular. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dimas Satrio. Saya Faris Umam. Saya Sabita Ramadiani Julfa. Materi pertama akan dibacakan oleh Faris. Fungsi dan prosedur modular. Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas atau fungsi tertentu. Pada dasarnya, prosedur sama dengan struktur algoritma yang sudah kita kenal, yaitu ada judul, header, deklarasi, keterangan, dan deskripsi uraian. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram. Adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya, yang dikenal dengan nama prosedur sebenarnya adalah subprogram. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena satu merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk sebagai prosedur-prosedur. Dua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. 3. Membuat kode program lebih mudah dibaca. 4. Dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. 2. Berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukuran kecil di sini adalah panjang algoritma atau panjang kode program pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca atau maupun diperbaiki. 3. Tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri, artinya sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya selesai. Selain itu, variabel yang digunakan pada prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Manfaat pembuatan prosedur. Modularisasi. Suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, program besar tersebut menjadi mungkin diselesaikan. Simplifikasi. Dalam suatu program, sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan berulang-ulang dengan nilai-nilai variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang-ulang sesuai kebutuhan. Fungsi. Fungsi merupakan potongan program yang tidak dapat berdiri sendiri karena fungsi memberikan hasil berupa suatu nilai dan memerlukan suatu tempat untuk menampung nilai tersebut. Fungsi sama seperti halnya dengan prosedur, namun tetap ada perbedaannya, yaitu fungsi merupakan output dari tipe variabel yang kita tentukan. Berbeda dengan prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter. Fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi dalam algoritma adalah aturan penulisan kode algoritma untuk blok fungsi. Deklarasi fungsi dalam algoritma biasanya sangat tergantung sekali dengan pendekatan bahasa pemrograman yang akan mengkonversinya.
Untuk pendekatan ke dalam bahasa pemrograman, Pascal deklarasi fungsi biasanya dimulai dengan kata function. Nama fungsi bisa disesuaikan dengan umumnya diberi nama sesuai dengan kegunaan dari blok fungsi itu sendiri. Sedangkan yang ada di dalam kurung itu adalah parameter. Fungsi harus mengembalikan sebuah nilai dari pengolahan data atau proses fungsi. Perintahnya biasanya diletakkan di akhir baris fungsi. Kode perintahnya adalah return. Aturan penulisan dalam nama fungsi. Nama fungsi memiliki aturan penulisan khusus sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh diawali oleh angka. Kedua, tidak boleh mengandung spasi. Ketiga, tidak boleh menggunakan keyboard dari bahasa pemrograman yang digunakan. Parameter fungsi. Parameter fungsi adalah variabel yang dilewatkan ke dalam fungsi ketika fungsi dibuat parameter sifatnya opsional. Boleh ada ataupun boleh tidak digunakan. Pertimbangannya adalah jika variabel-variabel yang dilibatkan di dalam fungsi sifatnya dinamik atau bisa diubah-ubah atau berbeda-beda, maka parameter wajib dilibatkan. Namun, jika sebaliknya, tidak perlu melibatkan variabel di dalam fungsi tersebut. Dalam algoritma, fungsi penulisan parameter biasanya di dalam kurung setelah nama fungsi. Dengan perintah input, deklarasi parameter seperti terlihat pada potongan kode fungsi di bawah ini. Kode yang berwarna merah di atas itu disebut parameter. Parameter yang dimaksud adalah nama variabel dan tipe datanya bisa lebih dari satu atau dikosongkan saja. Perbedaan fungsi dan prosedur. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Atau kalau pada prosedur pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. 3. Nama prosedur tidak dapat digunakan langsung, tidak seperti nama fungsi. Yang dapat langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameter yang mengandung nilai baik. 4. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C. Hanya dibedakan dari return value. Jika ada subprogram tersebut memiliki nilai balik atau return value, maka subprogram tersebut disebut function atau fungsi. Jika tidak memiliki nilai baik, maka subprogram tersebut merupakan prosedur atau prosedur. Manfaat menggunakan fungsi dan prosedur. Yang pertama, dapat memecahkan program yang rumit dan besar menjadi program-program yang lebih sederhana atau kecil. Kedua, untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau sering dilakukan berulang-ulang. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja dan tidak perlu di seluruh program. Keuntungan menggunakan fungsi dan prosedur. Keuntungan menggunakan fungsi, yang pertama, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah lebih sederhana atau kecil. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam pemrograman. Ketiga, menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Keempat, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Yang keempat,
menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Keempat, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tidak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Keuntungan menggunakan prosedur, yang pertama, merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup ditulis sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.